Oke, kita berjumpa lagi dalam sesi lanjutan masih di sekitar server yang kita install Proxmox ya. Nah, di sini saya mencoba untuk menyontohkan atau menginformasikan lah bagaimana cara kita menginstal memasukkan sistem operasi di dalam server yang sudah kita install Proxmox tadi. Salah satu sistem operasi yang akan kita coba di sini. Oke, yang pasti server Proxmox sudah kita siapkan ya. Di sini sudah saya siapkan, saya menginstal Proxmox di laptop ya, di laptop yang memang saya install dari nol, artinya harddisknya memang saya kosongkan, memang khusus saya instalkan untuk praktek Proxmox ini. Jadi laptop itu saya jadikan server yang saya instalkan ada Linux Proxmox. Oke. Sekarang kabel saya sudah terhubung antara laptop satu dengan laptop yang laptop servernya sudah terhubung ke sini ya, ke laptop yang ini sebagai klien. Kita coba cek IP-nya ya, IP laptopnya, karena kita di sini akan mengupload sistem operasi yang ISO sistem operasi ke dalam server Proxmox. Jadi kita samakan dulu IP kita. Sini kita klik control panel di network ya. Kita cek dulu IP address di sini yang terhubung ya. Oke, di sini saya sudah berikan IP 1.201, sementara IP server Proxmox saya itu 1.200. Nah, kita akses patinya. Oke, di sini kita ketikkan IP address dari server Proxmox tadi 1.200 dengan port defaultnya 22. Oke, kita berhasil masuk. Nanti sampai di sini diklik aja yang iStep ini. Kita berhasil login. Kita coba login. Oke ya. Nah, saya sudah berhasil masuk ke server Proxmox ya melalui PATI. Kita cek IP server Proxmox tadi pasti 1.200 karena kita sudah berhasil masuk di sini. Nah, sekarang ini kali kita melalui PATI. Sekarang server Proxmox itu kita akses untuk memasukkan salah satu sistem operasi ISO-nya, kita harus melalui menu web browsernya ya. Kita klik web browser. Nah, di sini kita akses IP server Proxmox tadi lengkap dengan HTTPS-nya 192 IP server Proxmox ya. 200, portnya 8006. Kita enter. Kemudian jika muncul seperti ini, diklik aja ini. Kemudian di bawahnya ada proses ya, diklik aja. Nah, kita login dengan password yang sudah diberikan. Kita coba dulu. Oke, sorry. Kita coba. Oke. Nah, sekarang kita udah berhasil masuk ke sini. Nah, kemarin kita membuat dua server ya. Maksudnya kita membuat dua instalan menggunakan create container ya. Yang mana dua VM ini itu kita install menggunakan container, menggunakan template ya. Yang satu ada Ubuntu, yang satu ada Debian. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat satu lagi VM di sini ya, virtual di dalam Proxmox tadi. Nanti kita gunakan salah satu ISO tetangga ya, maksudnya sistem operasi tetangga yang punya. Oke, kita coba. ISO-nya sudah kita siapkan ya. Tadi saya sudah siapkan di sini, kita menggunakan punya tetangga. Ini dianya. Kita coba upload ya. Kita pilih file ISO tetangga tadi, sistem operasi tetangga tadi yang
akan kita upload, kita letakkan di dalam server Proxmox kita. Cari di sini, saya simpan di sini tadi. Mana ya? Oke, mana dianya? Kita punya, nah kita pakai yang punya tetangga ya. Kita klik, kita pastikan dulu ISO tetangga tadi. Nah, yang besarnya 2,7 giga ya, karena memang yang punya tetangga ini kalau kita mau install memang harus seperti ini nampaknya biar cepat ya. Oke, mau nggak ya? 2,7 giga. Waduh, lumayan ini ya. Oh sorry, salah pilih. Bukan di CT ya, harusnya di ISO ini. Oke, kita ulang, klik ISO di sini, kita upload ISO tetangga tadi ya. Kita gunakan yang ini saja, yang versi 32. Kita upload ISO tetangga ini di menu ISO. Nah, ini kita tunggu sampai selesai. Jadi ini adalah proses bahwa kita memasukkan ISO sistem operasi tetangga tadi ke dalam server Proxmox. Jadi nanti setelah ini di dalam server Proxmox, karena di server Proxmox tadi harddisknya cukup lumayan besar ya, harddisknya 500 giga ya. Jadi kita coba upload ISO agar nanti bisa membuat PM sistem operasi tetangga, mendampingi sistem operasi APN, sistem operasi Debian dan Ubuntu tadi di sini. Nah, ini kita tunggu prosesnya. Jadi prosesnya lumayan lama ya. Nah, setelah ini kita install, kita akan coba nanti membuat VM lagi ya. Nanti di sini kita bikin VM, nanti kita namai VM-nya. Yang satunya menggunakan Linux, yang satu lagi menggunakan sistem operasi tetangga. Kita tunggu prosesnya. Oke, sudah sekitar 2 giga ya. Jadi sistem operasi tetangga ini besarnya sekitar 2,7 giga. Mungkin memakan waktu kalau misalnya RAM kecil ya. Ini kebetulan saya menghubungkan laptop satunya lagi ke laptop satunya lagi ini. Saya menggunakan kabel. Tadi saya coba ini ya, pakai cross juga mau, pakai strap juga mau. Jadi saya pakai kabel strap aja. Ternyata sekarang sudah mulai kompatibel ya. Jadi
kita nggak ini lagi, nggak mesti menggunakan cross ya. Kita tunggu, mudah-mudahan tidak ada trouble atau error sehingga proses mentransfer sistem operasi yang akan kita install ini masuk ke dalam server Proxmox-nya. Sedang proses ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, maka yang kita letakkan, kita upload Windows 10 Wins ini ya, yang punya tetangga ini, kalau kita upload, pokoknya mungkin dia akan tersimpan di Farlib ini ya. Nah, oke, di sini sudah finish ya. Oke, kita sudah dikatakan bahwa tugasnya oke, kita tutup. Kita cek, nah sistem operasi tetangga sudah masuk. Nah, setelah masuk baru kita buat ya. Nah, ini PM yang ada 2 PM di sini, semuanya di Bian ya. Nah, nanti kita akan buatkan satu lagi PM dengan spek yang sama ya, spek yang sama, tapi dengan sistem operasi yang berbeda. Bagaimana membuatnya? Silahkan diperhatikan. Oke, kita klik create PM. Nah, di sini mungkin kita kasih ID-nya 1002 lah ya, biar dia berurut ke bawah. Ini namanya kita kasih namanya win-win solution, win-win aja ya. Oke. Kemudian ini kita next saja. Nah, ini adalah penyimpanan kita ya, kapasitasnya sekian ya, sisa kali ini ya. Enggak ya, itu pakai ya. Udah biarin aja, yang penting kita masih bisa menginstal ya. Oke. Nah, di sini baru kita pilih sistem operasi tetangga tadi. Berarti kita nanti menginstalasinya menggunakan ISO yang tadi. Nah, kalau udah ini kita udah pasti dia punya tangga seri seperti ini ya, ini kita, kalau kita ragu-ragu dipilih aja yang ini, tapi kalau ini udah pasti yang begini, pilih aja yang punya tetangga ya. Mungkin versinya sini aja ya. Oke. Next. Kemudian ini biarkan saja. Nah, kemudian ini kita biarkan saja space-nya ya, biarkan saja 32 GB cukup lah. Nah, ini kita tambah 1 biar kencang lah ya. Jadi kita bikin 4 core aja biar melawan dia. Kasih RAM-nya 2 GB, biarin aja. Nanti bisa kita defaultkan aja dulu ya. Next. Nah, kemudian kita klik finish. Nah, kita tunggu. Nah, oke ya. Nah, kalau kita sudah membuat satu virtual dengan speknya seperti ini. Jadi kita berikan RAM 2 GB dengan prosesor menggunakan 2 soket 2 core ya. Nah, sekarang kita coba menjalankannya dengan mengklik start ya. Kita klik start. Nah, kita masuk ke konsol. Kita ulang ya, kita start. Nah, kalau seperti ini yang terjadi pada saat kita menginstal punya tetangga tadi, kita cek pada menu hardware-nya. Oke, kita akan coba cek di sisi bootingnya ya. Ya, kita cek. Kita menginstalnya harus bootingnya menggunakan ISO tadi.
kita akan cek. Kita cek di sini ya. Oke, udah betul. Oke, ini udah betul. Kita cek mana ini dia. Sorry ya, optionnya. Kita pilih ke menu option. Nah, ini dianya. Coba kita boot ordernya kita edit ya. Kita letakkan dulu yang ada bacanya file ISO ini menjadi pilihan pertama. Ini bisa kita klik drag ke atas ya, sehingga pilihan ISO nya ada di posisi atas. Nah, oke. Coba kita ulang ya, kita edit lagi. Pastikan ini di ISO ini ada di posisi di atas. Jadi bootnya kita posisikan, menginstalnya kan menggunakan ISO ya, kita pastikan di atas. Kita bisa drag. Nah, kita coba jalankan lagi. Kita klik konsol langsung boleh, atau klik start juga langsung boleh, atau di sini kita coba. Nah, kita coba sekali lagi. Oke, masih gagal. Kita lihat lagi pilihannya. Edit ya. Udah benar. Oke. Oke, kita cek. Kita cek di outputnya ini ya. Oke, udah benar juga. Coba kita cek ini aja lah ya, kita order aja. Oke, start. Oke. Oh ini belum ya, sebentar ya. Sebentar, kita cek kembali. Ininya kita ambil default aja. Start. Belum mau ya. Sebentar, hardware udah. BIOS-nya, display mesinnya. Oke, SS-nya jadi udah default ya. Local disk-nya udah bener nih. Oke, ini juga udah benar ya. Kita nggak pakai fisik ya, kita menggunakan ISO. Ini sudah benar juga. Masuk ke optionnya, startboardnya jangan dulu. OSTP nya sudah ada, kita bikin. Ini sudah ISO ya. Cek satu-satu dulu. KPM nya perlu nggak KPM? Bentar. No, BIOS nya. Oh, ini udah aturan dia ya. Sebentar. Teks no. KPM. Sebentar. Default. Sebentar ya, kita cek sebentar. Oke, kita cek kembali ya. Jadi setelah kita setting tadi, coba cek sekali lagi. Di sini ada yang kita rubah ya. Di sini coba kita pakai soket 1 core 2 tapi tipenya host ya. Tipenya host buat seperti ini. Kemudian di BIOS-nya kita atur menjadi UEFI ya. Kemudian displaynya biarkan default. Untuk pengaturan mesinnya ini ada default, kita coba pilih yang key 5 ini kalau sudah oke ya.
Nah, untuk SCSI controllernya kita gunakan virtual single ini. Untuk harddisknya udah pasti tadi sudah ya, kita pilih ini aja. Kalau untuk harddisknya di CMake-nya kita pilih yang white back ini, chestnya. Kemudian untuk CD-nya tetap seperti ini, lokal, kita menggunakan sistem operasi tetangga. Kemudian untuk networknya ini kita pilih yang ini aja, yang virtual aja. Oke, ini Mac-nya. Oke. Kemudian kita ke option ya. Di option nanti di tipe-nya kita pilih Microsoft Windows ya, yang 1122. Kemudian bootnya tadi pastikan dia di atas ya, yang ISO ini di atas. Kemudian semuanya sepertinya sudah oke ya. Nah, kemudian baru kita klik konsol, kita coba start. Oke, kita tunggu. Hardware, bentar, coba saya tambahkan CD ya. Oke, tambahkan. Ini kan sudah tadi. Sip, ini dia. Kita tidak menggunakan fisik ya, kita menggunakan ISO. Jadi ini dia. Oke. Untuk option tadi yang ini kita matikan saja dulu, kita bootingnya nanti di sini menginstalnya. Coba kita start. Oke, masih error ya. Oke, tadi kita cek ya, terputus karena tadi sempat di reboot dulu servernya. Jadi kita nanti harus mengaktifkan KPM virtualisasi juga yang berhubungan dengan virtualisasi di dalam server. Jadi kita harus masuk ke booting dulu, masuk ke BIOS dulu, masuk ke boot, kemudian atur virtualisasi di Windows Server, misalnya di komputer server kita. Coba kita tes start ya. Nah, ini udah mulai. Nah, statusnya seperti ini. Kita perbesar sedikit. Dan di sini dia mengatakan bahwa ada yang tidak bisa support ya, tidak bisa support ya di sini. Oke, kita perhatikan bahwa media-medianya. Oke, kita ulang di sini pada menu hardware. Kita masuk ke pilihan apa ya? Option ya. Option di sini. Kita booting start. Mana dia tadi? Oke, coba kita aktifkan semua. Kita ulang ya. Oke, ini kita restart, kita pilih reset, kita tunggu proses berikutnya. Kita reset dulu ya. Dari sini saja. Oke, sebentar kita baca dulu UFI. Oke, kita checklist, kita matikan dulu shutdown ya.
masukkan dulu komputernya, kita masuk ke menu option, kita option dulu, kita tunggu ya. Kita coba lagi start, kita tunggu. Nah, oke. Jadi kita coba menginstal sistem operasi tetangga ya. Sambil menunggu ini kita lihat pengaturan di sini ya. Jadi pastikan nanti pengaturannya seperti ini ya. BIOSnya ganti aja ke default, display default, mesinnya menggunakan PC Q35, kemudian controller untuk SC/SI nya, harddisknya di posisi nanti yang ini harddisk yang kita lokasikan, kemudian ini adalah ISO nya, kemudian ini adalah virtualisasi daripada networknya. Setelah hardware masuk ke option. Di option nanti pastikan bahwa di sini adalah seperti ini ya. Nanti bootnya juga pilih di mana yang ada ISO-nya ya. Oke, samakan seperti ini. Nah, kita perhatikan di sini di konsol kita sudah akan menginstal. Kita perbesar dengan mengklik konsol ya. Oke, kita akan menginstal sistem operasi tetangga. Default aja, next, instalasi. Biar dia fix, mungkin bisa diatur di settingan ini ya. Di sini ada namanya skala modenya di lokal aja. Nah, kita pilih lokal agar dia bisa menyesuaikan ya. Ini diklik seperti biasa. Kalau untuk menginstal yang sistem operasi tetangga ini kita habiskan saja ya. Kita coba habiskan. Maksudnya kita buat satu partisi saja. Ini kita tunggu sampai dia 100%. Oke, kita tunggu sampai 100%. Ini saya skip dulu ya, biar tidak terlalu lama-lama menunggu. Oke ya, sistem operasi tetangga sudah mulai masuk ya, sudah mulai loading. Kita close. Oke, kita tunggu.
Oke, kita tunggu ya sampai dia selesai. Nah, sampai di sini ini jangan di enter, biarkan saja dulu ya. Nanti setelah semuanya lancar dan sudah berjalan baru kita keluarkan ininya, DPD-nya. Oke, seperti biasa ini boleh di custom ya, atau gunakan yang sebelahnya ya. Tunggu sebentar ya. Kita tunggu. Kita berikan nama win-win aja, passwordnya next ya.
Oke, kita tunggu ya. Oke, nah sistem operasi tetangga sudah terinstall ya, tetapi belum sempurna karena ada beberapa yang harus kita setting ya, agar bisa nanti digunakan sebagai klien ataupun nanti host atau klien pada uji coba jaringan-jaringan berikutnya. Nah, intinya untuk melakukan install menggunakan CryptVM, kita siapkan file ISO-nya ya. Nah, biasanya yang menggunakan CryptVM pada Proxmox itu sistem operasi tetangga. Kalau yang kalau misalnya Debian dan Ubuntu, biasanya dia banyak metode menggunakan create container, jadi langsung menggunakan template yang ada pada template-nya sendiri, maksudnya yang kontainer yang ada template-nya. Bisa kita langsung cari di sini ya, mau open source atau apa saja. Sini ada Alpine ya, mungkin ada Alpine yang sudah dikombin di dalam Docker ya, atau apa saja lah. Pokoknya di sini biasanya dia sifatnya basis stack ya, Linux semua. Nah, kalau yang ISO ini adalah sistem operasi, pokoknya yang bisa kita gunakan yang berekstensi ISO ya, kita upload di sini. Oke, itu saja untuk hari ini. Bagaimana kita menginstal sistem operasi menggunakan fasilitas menu CryptVM ya, yang ada pada Proxmox. Nah, tunggu video-video berikutnya yang akan kita lanjutkan bagaimana menghubungkan dua atau lebih sistem operasi yang kita install di dalam Proxmox tadi. Mungkin di minggu depan ya, kita akan coba lakukan atau membangun server di dalam VM Proxmox Debian atau Ubuntu tadi ya. Jadi kita coba jalankan konsul-konsulnya. Misalnya di sini ada sistem operasi tetangga.
Kemudian satu lagi di sini nanti juga ada sistem operasi Linux ya. Oke, ini nanti Linuxnya yang berjalan, atau nanti di sini kita jalankan juga satu lagi server yang sudah kita instalkan Ubuntu ya, nanti kita akan belajar bagaimana membangun server-server menggunakan Debian ya, menggunakan Ubuntu yang di atas, yang di sini menggunakan Debian. Bagaimana kita membangunnya? Mungkin nanti di sini kita letakkan database, atau di sini kita letakkan DNS-nya ya. Mungkin banyak hal lagi yang harus kita pelajari di pertemuan berikutnya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih.